Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pal, Bapak kan pernah menasihati kamu tentang iman dan Islam. Bapak bilang, pertahankan agama Islammu hingga mati. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, hari ini Bapak akan membacakan sebuah hadis yang sangat istimewa. Hadis yang tidak lazim. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya, apakah kamu tahu apa itu padang mahsyar? Tahu Pak, padang yang luas tempat manusia dikumpulkan setelah hari kebangkitan. Benar. Hadis yang akan Bapak bacakan nanti adalah kejadian yang akan terjadi di padang mahsyar pada hari pengadilan atau yaumul hisab. Hari di mana amal baik dan amal buruk manusia ditimbang dengan neraca timbangan yang sebenarnya. Timbangan yang mempunyai dua piring timbangan. Piring timbangan yang kiri untuk catatan keburukan, piring timbangan yang kanan untuk catatan kebaikan. Kenapa harus ditimbang? Karena Allah Maha Tahu. Kenapa nggak dimasukkan saja ke surga atau neraka? Benar, Allah Maha Tahu. Bahkan sebelum alam semesta ini Allah ciptakan, Allah sudah tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Menurut kamu, siapa lagi yang mengetahui kita masuk surga atau neraka? Malaikat Pak. Benar, malaikat. Malaikat mengetahui apakah anak manusia masuk surga atau neraka setelah anak manusia itu ditiupkan ruh sewaktu di dalam kandungan. Ada 4 perkara yang malaikat ketahui sewaktu anak manusia ditiupkan ruh. 4 perkara tersebut adalah: 1. Rizki. Apakah anak manusia itu menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin? 2. Ajal. Kapan waktu kematiannya? Kemudian amal. Apakah menjadi orang baik atau orang jahat? 4. Surga dan neraka. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Sekarang Bapak akan menjawab pertanyaan novel tadi. Pengadilan akhirat atau penimbangan amal baik dan amal buruk bukan untuk Allah, tetapi penimbangan amal baik dan amal buruk itu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Contoh begini, jika seseorang dimasukkan ke dalam neraka tanpa pengadilan terlebih dahulu, maka orang yang dimasukkan itu pasti akan berkata, kenapa aku dimasukkan ke neraka? Padahal sewaktu di dunia aku banyak melakukan kebaikan. Itulah sifat manusia. Manusia lebih banyak mengingat perbuatan baiknya dan melupakan perbuatan buruknya. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang sebenarnya. Pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada seorang yang dizolimi pada hari itu. Semua persidangan dilakukan dengan membawa bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh manusia. Selama Bapak hidup, Bapak pernah menyaksikan bahwa ada seseorang yang dipenjara tanpa melalui persidangan. Bapak juga pernah menyaksikan ada seseorang yang ditangkap dan disidang di pengadilan. Di dalam persidangan ia dinyatakan bersalah dan dipenjara. Beberapa tahun kemudian ia dibebaskan dan dinyatakan salah tangkap. Bapak pernah menyaksikan seseorang dengan kesalahan yang semestinya tidak bisa dipidanakan ternyata dinyatakan bersalah dalam persidangan dan dipenjara dalam waktu yang lama. Sedangkan seseorang yang lain melakukan hal yang sama, tidak pernah disidang, apalagi dipenjara. Nanti di padang mahsyar tidak ada lagi manusia yang dimasukkan ke dalam neraka tanpa persidangan yang adil.
Hadis yang akan Bapak bacakan nanti dikenal oleh para ulama dengan julukan hadis bitokoh. Bitokoh artinya kartu, karena hadis itu bercerita tentang seorang lelaki yang Allah selamatkan ketika proses pertimbangan amal baik dan amal buruk. Allah menyelamatkan lelaki itu disebabkan karena ia memiliki bitokoh atau sebuah kartu atau sebuah potongan kertas yang kecil. Sekarang Bapak bacakan hadisnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ammati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan memilih seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Nanti di padang mahsyar Allah akan memilih satu orang lelaki dari golongan umat Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan contoh persidangan yang adil, keadilan yang sebenarnya. Persidangan itu akan disaksikan oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Sesudah laki itu terpilih, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil catatan keburukannya dari lemari sijjin. Sijjin adalah tempat dikumpulkannya catatan-catatan keburukan. Fayan syuru alaihi tis'atau wa tis'ina sijil. Kullu sijillim maddal basar. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan amalnya sejauh mata memandang. Sewaktu didatangkan catatan keburukannya oleh malaikat, ternyata ada 99 lembar catatan yang dimilikinya. Setiap lembar catatan besarnya itu seluas mata memandang. Sungguh begitu banyak perbuatan buruknya selama ia hidup di dunia. Setelah lelaki itu selesai membaca seluruh catatannya, tsumma yaqulu lahu, kemudian Allah bertanya kepadanya, atungkiru min hadza syai'a? Apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Qala la ya Rabb. Lelaki itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Allah bertanya kepada lelaki itu, apakah setelah ia membaca semua catatannya, apakah ada catatan yang perlu dikoreksi? Lelaki itu menjawab, tidak ya Tuhanku. Kemudian Allah bertanya lagi, azalamat kata batil hafizun? Apakah pencatatanku atau malaikatku telah menzolimimu? Qala la ya Rabb. Lelaki itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Fayaqul alaka uzur? Maka Allah bertanya lagi, apakah engkau mempunyai uzur? Allah bertanya kepada lelaki itu, apakah sewaktu mengerjakan keburukan itu lelaki itu punya uzur atau alasan? Jika ia punya, kemungkinan alasan tersebut bisa dipakai untuk mengurangi dosanya. Allah bertanya lagi, au hasanah, atau engkau mempunyai kebaikan? Fayub hatur rajul, lelaki itu tercengang. Dia mencoba mengingat-ingat apakah ia punya perbuatan baik pada dirinya. Setelah lelaki itu search kata kebaikan di memorinya, ternyata hasilnya not found. Kata kebaikan tidak ada ditemukan dalam dirinya. Fayaqul, maka lelaki itu berkata, la ya Rabb, tidak ada wahai Tuhanku. Fayaqul, bala, Allah berfirman, ada. Innalaka indana hasanatan wahidah. Sesungguhnya engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Lelaki itu merasa heran. Tadi ia sudah mencari kata kebaikan dalam dirinya, tapi ia tidak menemukannya.
Tiba-tiba Allah berkata bahwa ia mempunyai kebaikan. Kebaikan yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Timbullah harapan pada dirinya. Kemudian Allah berfirman, La zulmal yauma alaik. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil catatan kebaikannya dalam lemari Illiyin. Illiyin adalah tempat penyimpanan catatan kebaikan. Fatukhrijulahu bitaqah. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah bitaqah. Bitaqah artinya kartu atau kertas kecil seperti kartu. Fiha ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di atas yang tertulis, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Jadi Pak, catatan kebaikan lelaki itu hanya berupa kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah berfirman, fayaqul, Allah berfirman, diruf, perlihatkanlah kepadanya. Lelaki itu pun melihat bitaqah yang diperlihatkan kepadanya. Bitaqah adalah satu-satunya catatan kebaikannya yang kini ia miliki. Kemungkinan waktu Allah berkata bahwa ia mempunyai suatu catatan kebaikan, tumbuh harapan pada dirinya agar catatan kebaikan itu akan menolongnya di persidangan ini. Tetapi setelah ia melihat bahwa catatan kebaikan yang hanya berupa bitaqah, harapannya menjadi cerna. Sebuah kartu kecil dibandingkan dengan 99 catatan keburukan, dan masing-masing catatan besarnya seluas mata memandang. Fayaqul, maka lelaki itu berkata, Ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Wahai Tuhan, apakah artinya kartu ini dibandingkan dengan seluruh catatan amal keburukan ini? Fayaqul, Allah berfirman, Innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membawa timbangan yang mempunyai piring, timbangan di sisi kiri dan kanan. Qala fatudha'u sijillatu fi kaffah. Rasulullah SAW bersabda, lalu diletakkan catatan amal keburukan itu di piring timbangan sebelah kiri. Tentu saja, sewaktu 99 catatan itu diletakkan di dalam piring timbangan sebelah kiri, timbangan menjadi berat ke sebelah kiri karena beban berat 99 catatan. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meletakkan bitaqah pada sisi sebelah kanan. Qala faqasat sijilat fasaqulat bitaqah. Rasulullah SAW bersabda, ternyata catatan-catatan itu ringan dan bitaqah itulah yang jauh lebih berat. Keajaiban pun terjadi. Timbangan sisi kiri yang ada 99 catatan naik terangkat, sedangkan sisi timbangan sebelah kanan yang ada bitaqah turun karena ternyata bitaqah jauh lebih berat dari catatan keburukan yang berjumlah 99. Karena dalam persidangan Allah catatan kebaikan lebih berat daripada catatan keburukan, maka Allah memasukkan lelaki itu ke dalam surga. Wala yasqulu syai'um bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, hadis ke 6994, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis nomor 2850, dan hadis ini disahihkan oleh Su'aib bin
Su'aib al-Arnaut. Nah, kamu sudah dengar hadis bitokoh yang istimewa ini. Walaupun sewaktu di dunia lelaki tersebut senantiasa berbuat keburukan, akan tetapi ia tetap menjaga iman Islamnya dari kekufuran. Umumnya, kalau amal buruk lebih banyak dari amal baik, semestinya masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan amal baik yang lebih banyak dari amal buruk, semestinya masuk ke dalam surga. Itu umumnya. Surga dan neraka adalah hak Allah. Hanya dengan rahmatnya lah seseorang bisa masuk ke dalam surga. Hati-hati mengambil hikmah dalam hadis ini. Kamu jangan mencontoh sisi buruknya dengan menganggap bisa masuk ke dalam surga asal mempertahankan iman Islam. Hadis ini adalah contoh persidangan yang adil seadil-adilnya. Juga contoh bahwa betapa luas kasih sayang Allah kepada hambanya. Pada hadis yang lain, ada seseorang ahli ibadah yang Allah masukkan ke dalam neraka karena ia sombong dengan amal ibadahnya. Ingat Fal, Allah memasukkan seseorang ke dalam surga hanya dengan rahmatnya. Ambillah hikmah dari hadis ini dengan bijaksana. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hadis bitokoh. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.